Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallahul khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadan abdus sadiqul mahmud. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wal alwanikum inna fi dzalika laayatin lil alamin. Shadaqallahul azim. Ketua Senat, Ketua STIM dan anggota, para pengurus yayasan, para tamu undangan, para wali wisudawan, dan yang paling berbahagia para wisudawan, karena saya yakin yang paling bahagia itu orang yang diwisuda, karena sudah terlepas dari beban terutama nyusun skripsi. Nggak tahu apakah nanti setelah ini nulis lagi atau tidak, wallahu a'lam. Ini tantangan yang paling berat bagi yang paling nilainya paling baik, terutama yang tadi dapat penghargaan karya tulis ilmiah. Mestinya kedepannya ini adalah bukan yang terakhir tapi yang pertama. Awal memulai langkah awal itu ya ketika diwisuda. Tapi ini luar biasa STIM. Saya itu pernah ngajar di tahun-tahun awal ya Pak Fajar Sotik. Ini wisuda paling luar biasa, karena yang diwisuda ada yang namanya Joko Widodo. Jadi presidennya saja diwisuda oleh STIM. Ini kan luar biasa. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kalau kita melihat perguruan tinggi di Indonesia, itu jumlahnya hampir 4.686 Bapak Ibu sekalian. Jadi tantangan wisudawan itu berat. Jadi antara bahagia dan sedih. Dari 4.000 perguruan tinggi itu, kalau dikalikan per mahasiswa yang diwisuda 500, itu sudah 2.500 orang yang diwisuda. Bisa macam-macam, bisa jadi wira swasta, jadi guru, yang paling bahaya adalah jadi pengangguran. Jadi pengacara, pengangguran banyak acara. Jadi kesana kesini bawa ijazah terus. Nah, ini tantangan besar bagi perguruan tinggi dan alumni serta mahasiswa dan termasuk pengelola yayasan pendidikan tinggi. Setidaknya ada 4 tantangan perguruan tinggi. Karena yang namanya perguruan tinggi di Indonesia itu jenisnya banyak Bapak Ibu sekalian. Pertama namanya universitas, yang kedua institut, yang ketiga sekolah tinggi, yang keempat akademi, yang kelima politeknik, kemudian sekolah vokasi, yang terakhir pemerintah mengadakan akademi komunitas, yang paling ragil adalah Ma'had Ali. Jadi ada 4 tantangan besar bagi perguruan tinggi. Pertama, perguruan tinggi harus menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan berkelanjutan. Ini tantangan STIM, Pak Ketua. Apakah mereka yang sudah lulus dibiarkan saja? Ataukah perlu pendidikan dan pelatihan lanjut? Nah, ini Bapak Ibu sekalian, menurut telaah McKinsey, nanti di 2030 itu akan
hilang jenis pekerjaan itu banyak Bapak Ibu sekalian. Jadi menurut yang saya tulis, kebetulan saya WA-kan ke Pak Fajar. Jadi ke depan itu Bapak Ibu sekalian akan hilang 400 sampai 800 juta kehilangan pekerjaan. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena otomatisasi pekerjaan. Sekarang penjaga parkir tidak mesti orang Bapak Ibu sekalian. Penjaga tol tidak mesti orang. Pegawai bank sekarang ini Pak Bu, itu akan hilang pekerjaannya karena digantikan oleh HP, internet banking. Jadi kita yang punya uang diambil sendiri, disimpan sendiri, diambil sendiri, tidak ada yang melayani. Yang melayani diri kita sendiri Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti pekerja orang itu akan kehilangan pekerjaan sebanyak itu. Nah ini selaras seperti yang dikatakan oleh, kalau tidak salah, Ali bin Abi Thalib, "Attibu auladakum fa innahum makhlukuna li zamanin ghairi zamanikum." Nah, kira-kira setim melakukan itu atau tidak? Didiklah para mahasiswa, karena mahasiswa itu diciptakan pada zaman yang berbeda. Karena mereka nanti kan akan menghadapi murid yang namanya bahasa Arab. Itu anak-anak sekarang paling tidak percaya diri Bapak Ibu sekalian. Itu kita alami di IAIN. Kepercayaan diri orang yang belajar bahasa Inggris dengan belajar bahasa Arab itu berbeda Bapak Ibu sekalian. Coba anak-anak kita, anak-anak SD, MI, Sanawiyah, itu nggak banyak yang paham benar bahasa Arab. Ini tantangan berat bagi STEM dan alumni. Bahasa Arab itu, kalau kita lihat hanya sebatas doktrinnya adalah bahasa surga, berarti kita nanti meninggal dunia masuk surga nggak perlu belajar bahasa, otomatis bisa bahasa Arab. Nah ini doktrin yang mengkhawatirkan kalau menurut saya. Sementara belajar bahasa Arab itu, ya Allah Karim, saya belajar bahasa itu kebetulan ya hanya di diniyah Bapak Ibu sekalian. Madrasah diniyah dari kelas 1 sampai kelas 5. Kenapa saya bisa? Karena kebetulan yang mendidik saya bahasa itu ya bapak saya. Itu yang namanya Rab, anak-anak sekarang nggak paham Bapak Ibu sekalian. Mubtada, khobar saja kadang-kadang nggak paham. Anak-anak MI, ini tantangan para alumni, bagaimana menyediakan pembelajaran bagi anak-anak biar semangat belajar bahasa Arab. Jangan diberi satu gepak ijazah rentetan nilai. Dan tidak mungkin keempat-empatnya, kadang-kadang ada yang lemah. Nah ini yang perlu disiasati oleh STEM. Tadi saya menggarisbawahi sambutan dari Pak Ketua, tadi kan mau menjadi World Class Islamic University gitu ya. Nah, world class-nya yang seperti apa? Jadi kalau minimal seperti apa yang dilakukan oleh lembaga pendidikan tinggi di era masa silam di zaman kejayaan Islam, ijazah itu tidak semua keahlian muncul di ijazah. Nah, ini yang berat. Dan tidak lazim. Walaupun tidak lazim, ternyata SIM itu kan nggak mungkin kan? Jenengan lulus SIM C kemudian boleh mengendarai mobil, nggak boleh. Jenengan SIM C roda 4 kemudian mengendarai tronton, tidak boleh. Ini yang sebenarnya yang dimasukkan kompetensi dalam Islam Pak Bu. Jadi satu orang itu kalau kaliannya satu ya satu, beri jasa satu. Nah ini juga dialami di awal-awal sejarah pesantren kita Bapak Ibu sekalian. Seorang kiai buat semua. Kemudian yang kedua Bapak Ibu sekalian, tantangan yang kedua, bagaimana peningkatan kebutuhan akan pembelajaran seumur hidup. Itu tadi yang pertama. Kemudian yang kedua,